Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Jadi kalau kita mengabaikan kesempatan yang hari ini kita abaikan, ya bakal ketinggalan. Itu saja sebagai mukadimah pada kegiatan hari ini. Monggo kepada beliau untuk menyampaikan hasil destinasi nilai positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Kamaludin selaku Kepala UPTD SD Negeri 2 Karanganyar yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Karanganyar yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak dan Ibu pasti sudah pernah mendengar bahasa budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar atau masih asing? Sudah pernah mendengar? Sudah. Nah, supaya lebih sering didengar pada hari ini, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada pertanyaan nanti. Kita diberikan kesempatan untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak kira-kira? Setuju? 90% menjawab setuju, hanya Pak Andar yang menjawab tidak. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Sangat setuju kata Bu Badana. Bagaimana Bapak Andar, sepakat? Masih ragu-ragu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Jadi pertanyaan yang pertama Bapak dan Ibu menjawab setuju, yang kedua setuju, yang ketiga juga setuju. Kita akan bahas materi dulu, kemudian kita nanti kembali ke pertanyaan ini. Topik dalam eksplorasi konsep hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan terakhir, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Jika misalkan ya Bapak Ibu, ini ada secari kertas, kemudian di dalam kertas ini kita tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Misalkan ya, yang berharga untuk saya adalah suami. Jadi saya tulis di sini suami. Kemudian saya genggam erat tulisan ini, seumpama apa yang saya genggam ini adalah hal yang sangat berharga untuk saya. Saya genggam sekuat tenaga saya. Kemudian Bapak dan Ibu berusaha untuk merebutnya, mengambilnya. Apa yang akan saya lakukan? Pak Heri berpendapat saya akan mempertahankannya. Kalau saya dirayu-rayu, nanti kamu tak jadi istri kedua. Aku punya sawah 500 hektar. Kira-kira
dengan paksaan. Kalau kamu gak ngasih itu gak guru nanti kamu. Ayo, kira-kira saya ngasih gak? Masih mempertahankan. Sekarang dibalik. Kalau seandainya kertas ini ditulisi dengan sesuatu yang sangat berharga bagi Bu ini, apa Bu? Sesuatu yang paling berharga bagi Ibu? Anak. Oke. Sekarang dipegang dan digenggam sekuat tenaga. Nah, jika orang lain berusaha untuk mengambilnya, Bu, apakah Ibu akan melepaskannya? Tidak. Dengan rayuan, Bu? Dengan paksaan? Baiklah. Kalau seandainya kertas itu digenggam oleh Bu Fitri dan dituliskan sesuatu yang paling berharga bagi Bu Fitri, apa yang paling berharga bagi Bu Fitri? Keluarga. Jika orang lain ingin mengambilnya, apakah dipersilakan? Tidak. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan membuka kepala tangan tersebut? Tadi saya menjawab tidak. Kemudian, apakah saya akan menutup kepala tangan tersebut? Iya, saya akan menutup dan mempertahankannya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah, jadi yang memegang kendali atas segala sesuatu adalah diri kita sendiri. Mau dirayu sampai kering, sampai segala macam diiming-imingkan, tidak akan berpengaruh karena kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Bapak dan Ibu tentu sudah tidak asing dengan istilah ilusi. Apa itu ilusi, Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita berjalan di panas yang sangat terik, kita mengendarai motor di jalan aspal, apa yang kita lihat di jalan itu? Seperti ada genangan air, iya kan? Padahal suasananya terik, berarti pandangan kita itu hanya apa? Hanya sebuah ilusi. Ilusi itu apakah nyata? Tidak, ilusi itu tidak nyata. Di mata kita itu dia terlihat seperti nyata, padahal kenyataannya tidak nyata. Yang pertama, di dalam pendidikan itu ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Apakah guru bisa mengontrol murid? Apakah guru bisa mengontrol murid? Jawabannya adalah itu hanya sebuah ilusi. Dikarenakan guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Jadi guru itu tidak bisa memaksa, hanya bisa membimbing. Selanjutnya, kontrol itu tetap berada pada diri murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak dan Ibu, karena pada kenyataannya di dalam dunia pendidikan itu kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid hanyalah menuju kepada identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada kenyataannya, bujukan atau penguatan positif dapat membuat murid menjadi ketergantungan dengan pendapat guru untuk berusaha. Misalkan nih, ada murid yang berhasil mengerjakan tugas dengan waktu yang singkat, paling duluan jawabannya benar, terus diberikanlah pujian oleh
Besok lagi kalau nggak dipuji, dia jadi nggak semangat, jadi ugal-ugalan ngerjain basi-basi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bapak dan ibu, kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa murid walaupun usia kita lebih dewasa daripada peserta didik. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan akan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Kalau kita sering memaksa murid, ayo cepetan kalau kamu tak jalan kamu, itu tidak akan membuat pembelajaran menjadi efektif. Yang ada malah murid akan menjadi benci, akan memusuhi gurunya. Benar apa benar Bapak Ibu? Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Maaf, Bu, kita itu diselamatkan kameranya. Sambil dicek Bu. Nanti saya takut tapi tidak rekam. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Bisa enggak Bu? Teori kontrol pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa salah itu? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusiawi kalau murid kita berbuat salah itu hal yang lumrah. Kita saja orang dewasa juga sering berbuat salah. Teori kontrol atau pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita itu di kelas kok senang lari ke sana, lari ke sini, naik, nah mungkin saja rumahnya anak tersebut sepi. Jadi begitu lihat kelas kok lapang, ada bisa banyak dia naik-naik. Jadi di situ kebutuhan yang dia inginkan adalah kesenangan, pengen senang-senang karena di rumahnya sepi. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dapatkah orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Teori kontrol atau pilihannya adalah hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Teori kontrol atau pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihannya adalah model berpikir menang-menang. Di sini ada ringkasan. Saya bentuk dalam sebuah diagram disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna dari disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi setiap manusia, setiap individu itu
Bapak dan Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah disiplin. Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Slide selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen pada tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan nama apa, Bapak dan Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di dalam profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan begini, Bapak dan Ibu, di sekolah kita ada peraturan datang ke sekolah murid pada pukul 7:15. Nah, ketika anak-anak datang terlambat, misalkan pada pukul 7:30, nah, akan terkena hukuman. Hukuman itu merupakan apa? Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan. Akhirnya mereka berangkatnya lebih awal supaya tidak terkena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Siswa yang mendapatkan peringkat 1 akan diberikan hadiah. Akhirnya seluruh
percaya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang ketiga ini baru termasuk motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Siapa ini Bapak dan Ibu? Ada yang kenal? Sebagai seorang pendidik, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Setuju apa tidak Bapak dan Ibu? Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469 mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Gimana itu Bapak dan Ibu? Penghargaan kok menghukum? Padahal kita sering kan ya memberikan penghargaan kepada anak. Yang ketiga, siswa di kelas yang nilainya paling tinggi mendapatkan peringkat 1. Itu penghargaan bukan? Penghargaan. Padahal ternyata penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi sebenarnya tepat apa nggak kita memberikan peringkat kepada anak? Tepat banget Bapak dan Ibu? Kurang tepat ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal atau luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa data dari pemberian penghargaan menurut Alfikon pada tahun 1993. Yang pertama, kenapa penghargaan dikatakan sebagai penghukum? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Siswa yang berangkatnya paling duluan, pakaiannya rapi, dikasih stiker bintang sama ibu. Akhirnya berebut untuk mendapatkan stiker bintang. Paling kasih-kasihan berangkatnya, rapi-rapian bajunya, paling tertib masuknya demi stiker bintang. Nah, besok lagi yang masuk bukan kuliah, tapi Pak Yadi. Pak Yadi gak ngerti kalau di kelasnya kuliah ada stiker bintang. Akhirnya karena dia tidak mengiming-iming dengan stiker bintang, murid berangkatnya sudah berangkat nih ke sekolah, tapi main di kantin, jajan lari sana lari sini. Biasa gak ada stiker bintang kok, bajunya dikeluarin, masuk kelasnya rebutan. Akhirnya bagaimana? Penghargaan itu akhirnya menjadi penghukum, karena anak akan menjadi ketergantungan dengan stiker bintang, dengan penghargaan yang diberikan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Perhatikan Bapak dan Ibu, jika murid tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan kecewa. Kita biasa memberikan peringkat di Bapak dan Ibu. Kalau yang mendapat peringkat 1, tentu apa perasaannya? Bahagia. Lalu bagaimana dengan sisa dari 1 orang itu? Jika di kelas ada 15 orang, bagaimana perasaannya 14 orang lainnya? Pasti mereka kecewa, sedih, merasa gagal. Ujung-ujungnya apa? Benci dengan yang mendapatkan peringkat 1. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif. Besok-besok lagi dia kerjainnya seenaknya sendiri. Nah, nanti kan yang dapat peringkat dia, aku basi-basi cara kerjanya.
seperti itu. Jadi mereka jadi kehilangan motivasi untuk semangat belajar. Penghargaan merusak hubungan murid seperti itu tadi. Jadi siswa 14 yang tidak mendapatkan ranking itu, dia akan jadi benci dengan yang mendapatkan peringkat 1 dan juga benci dengan gurunya. Perasaan benci dan iri itu manusiawi, normal karena ada sebabnya. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan, akhirnya disisi-sisikan. Akhirnya tujuan dari pembelajaran tersebut malah tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika anak-anak terbiasa diberikan penghargaan, kemudian tiba-tiba penghargaan tersebut diberhentikan, maka kinerja mereka pun juga akan berhenti. Biasanya yang mengumpulkan jawaban paling duluan sendiri, boleh kasih hadiah pensiun. Akhirnya lomba diisi-isian ngerjain yang betul, yang cepat dapat pensiun. Nah, besoknya lagi hari guru yang cepet-cepetan ngerjain jawabannya betul tidak diberikan hadiah. Akhirnya apa? Apakah mereka masih bersemangat? Tidak. Mereka kehilangan motivasi yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ternyata penghargaan itu malah bersifat menghukum. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Sebuah penelitian menunjukkan Bapak dan Ibu bahwa pekerjaan seni atau menulis cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan oleh sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, penghargaan itu bersifat menghukum. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang ranking atau peringkat. Bagi yang mendapatkan ranking tentu sangat bahagia, bangga. Tapi bagaimana dengan yang tidak mendapatkan ranking? Mereka akan merasa seperti terhukum oleh perasaan mereka sendiri. Guru tandanya cuma saya yang mendapatkan peringkat. Jadi mereka jadi apa? Berkecil hati, tidak percaya diri. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, motivasi inilah yang seharusnya dikembangkan oleh seorang guru. Jika kita memberikan penghargaan kepada murid pada saat dia sedang gembira dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan itu secara alami. Nih, nilaiku tertinggi loh, aku seneng banget, walaupun tidak dikasih penghargaan oleh gurunya, walaupun yang nilainya kecil tidak diberikan hukuman. Ini Bapak dan Ibu masih semangat? Halo? Hai? Selanjutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Waktu kita 60 menit Pak, harus sabar. Bu, kita titik-titiknya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Ini Bu. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Terakhir, fokus pada proses. Hari ini di kelas saya, Dinda itu nilainya bagus, jawabnya cepat, jawabannya betul semua. Saya dikasih Dinda, ini Dinda pintar kan? Tapi cuma Dinda yang pintar. Besok lagi si Arpa, tulisan Arapnya bagus, saya dikasih. Ini Arpa, tulisannya bagus loh, isinya pintar. Bergantian, tapi rata. Gak cuma ke 1-2 siswa. Setiap anak itu memiliki potensi masing-masing, unggul di dalam bidangnya masing-masing. Jadi ketika kita memberikan apresiasi itu harus bergantian,
situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalkan di kelas sampah berserakan, Buya masuk kelas. Dinda tanpa disuruh memungut sampah tersebut. Kemudian saya mengatakan, terima kasih Dinda untuk bantuannya. Rasa tanggung jawabmu besar sekali untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, hal itu Buya minta pada saat Dinda memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, tindakan guru. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak dan Ibu, pernyataan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Pak Anjar berpendapat hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pak Anjar berpendapat bahwa hal tersebut adalah hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sementara di sekolah tersebut ada peraturan bahwa seluruh siswa harus mengenakan sepatu hitam. Hal tersebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat COVID, ya. Ini juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu baru konsekuensi. Jadi kalau murid dicoret-coret kertas temannya, kemudian sama guru disuruh mengganti, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sementara di sekolah tersebut ada peraturan bahwa seluruh siswa harus mengenakan sepatu hitam. Itu juga merupakan bentuk hukuman. Kasihan Bu, anak disuruh telanjang kaki tanpa sepatu seharian. Kalau kena duri gimana? Itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Nyambung nggak pelajaran PJOK memberikan konsekuensi lari mengelilingi lapangan? Nyambung. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan,
harus terjadi. Kalau saya menumpahkan air di meja, ya berarti saya harus mengelapnya. Itu konsekuensinya karena saya menumpahkan air. Kalau saya menyobek kertasnya teman, berarti saya harus menggantinya. Karena itu konsekuensinya. Karena saya sudah menyobeknya. Selanjutnya, membuat anak sakit. Jadi hukuman itu sifatnya membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Tanpa kita sadari, Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari, berarti tidak sengaja ya. Kita itu sering memberikan hukuman kepada anak yang menyakiti hatinya. Benar apa benar? Bukan fisiknya, kita nggak nyubit loh, kita nggak ngomong, tapi tanpa sadar kita menyakiti hatinya. Nah, ternyata yang kita lakukan itu merupakan sebuah hukuman. Berarti setelah hari ini kita sebagai seorang guru harus lebih berhati-hati. Karena ternyata luka itu tidak hanya berupa fisik, tapi juga hati. Sedangkan luka yang berada di dalam hati itu bekasnya akan lebih lama hilang daripada luka yang berada di fisik. Apalagi pada usia anak-anak, daya ingatnya masih oke. Apapun yang mereka kerjakan masih terekam dengan baik. Beda dengan kita, mau masak, sote udah dipegang, dicari di mana sote, ya sudah beda. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman yang kita berikan kepada anak itu justru akan membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau berangkat terlambat, berdiri di depan tiang bendera seharian, angkat satu kaki. Akhirnya apa? Anak akan benci dengan kedisiplinan. Ini harus banget ke sekolah, maka telah dihukum disuruh berdiri di situ. Sedangkan anak akan lebih menghargai kedisiplinan jika kita menggunakan konsekuensi. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi menggunakan stimulus atau tanggapan respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tadi siapa yang nyeret-nyeret di kelas 1? Halo. Enggak bu, aku gak nyeret-nyeret, aku tadi gak nyeret di kelas kok. Akhirnya mereka berbohong demi menghindari hukuman. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Di sekolah ada peraturan setiap hari Senin harus menggunakan topi dan dasi. Ada anak yang topinya hilang, dia ke sekolah nggak bawa topi. Nah, jika anak tersebut dihukum, disuruh berdiri di depan tiang bendera sambil hormat sampai pukul 9, bagaimana perasaannya? Ya malu, ya sedih, ya sakit hati, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi membuat anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, atau time out. Selanjutnya, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu dilakukan agar murid dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Di situ perhatikan Bapak dan Ibu, ada yang namanya identitas gagal. Sampingnya ada identitas sukses. Jadi hukuman itu membuat anak-anak atau murid menjadi identitas gagal, merasa dirinya gagal. Sedangkan kalau disiplin menggunakan konsekuensi atau restitusi, itu anak-anak tidak akan merasa bahwa mereka itu gagal. Mereka hanya perlu berperilaku disiplin. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu merupakan hukuman tadi ya Bapak dan Ibu. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Selanjutnya hukumannya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman hanya untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Kalau saya baca dari atas sampai bawah sampai saya capek, masuk dari sini, keluar dari sini. Iya Bang. Misalkan hari ini Dinda datang terlambat. Kalau dalam bentuk hukuman, Dinda, kok kamu terlambat? Kan kuliah maksudnya jam 7.30, kamu jam 7.45 baru datang. Sekarang berdiri di depan tiang bendera, hormat pakai satu kaki. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kalau restitusi, Dinda jam segini kok baru datang? Kamu dari mana? Maaf Bu, saya bangunnya kesiangan. Kamu tidur jam berapa? Bangunnya kesiangan. Saya tidur jam 11. Semalam main HP. Dinda tahu kalau datang terlambat berarti Dinda ketinggalan mata pelajarannya Ibu. Iya Bu, saya ketinggalan. Saya minta maaf. Kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya? Tahu Bu. Besok lagi saya jam 8 habis sholat isya tidur supaya bangunnya tidak bangkok, tidak kesiangan, supaya datang ke sekolahnya bisa pagi. Itu merupakan apa? Restitusi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti mengenanya kepada anak pun juga akan berbeda. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Oh, saya itu telat, soalnya bangunnya kesiangan. Soalnya saya kalau tidur sudah jam 11 malam gara-gara main HP. Berarti dia jadi berpikir, salahnya saya itu di mana, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Benar Bapak Ibu? Penyebabnya apa? Kenapa bangunnya kesiangan? Kenapa bangunnya kesiangan? Soalnya tidurnya sudah larut malam gara-gara nonton HP. Solusinya bagaimana biar tidak kesiangan lagi, biar tidak terlambat, tidurnya lebih awal. Jadi kita itu mengajak anak supaya mereka berpikir, salah saya di mana, penyebabnya apa, solusinya apa. Gak tiba-tiba anak datang terlambat, kan jam segini baru datang, sudah terlambat. Salah, hormat di depan bendera. Kan lain nanti masuknya ke anak akan lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
istilah keyakinan kelas, ada istilah kesepakatan kelas. Beda nggak sih Bapak Ibu? Beda lagi nggak dengan peraturan? Kita dengernya, baru dengernya ya, lebih enak kalau keyakinan kelas apa peraturan kelas? Keyakinan kelas lebih halus ya Bapak Ibu daripada peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Karena coba perhatikan 3 kalimat tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan kedua? Jawabannya apa? Untuk keselamatan. Kalau jatuh, setidaknya kepala kita tidak terbentur. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Demi kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu lebih menggerakkan daripada peraturan. Kalau peraturan itu kayak apa Bapak Ibu? Dipaksa. Iya. Kayak pemaksaan peraturan itu. Sedangkan kalau keyakinan itu lebih ke kesadaran diri. Berubah. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada tabel T dan tabel Y. Di dalam tabel T, perhatikan Bapak dan Ibu, kenapa dinamakan tabel T? Karena berbentuk seperti huruf T. Ada hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ada bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima dan memiliki, tampak seperti, tidak tampak seperti. Sedangkan yang di sebelah sini adalah tabel Y, berbentuk seperti huruf Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini hormat. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terdengarnya adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nah, terdengar nggak bahasa itu? Terdengar. Sedangkan yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terlihat ya Bapak dan Ibu. Mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Dalam bentuk perilakunya adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, itu merupakan perilaku juga. Memberikan ruang bekerja merupakan perilaku. Postur tubuh yang tenang itu juga merupakan perilaku. Sedangkan tabel T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu kalau siswa datang tepat waktu, itu berarti tampak. Tampak kan siswa datang tepat waktu, tampak kan? Nah, tidak tampak seperti itu adalah sering
dia tidak tampak seperti. Selanjutnya, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menggiliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang dibuat adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Sedangkan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, sebaiknya menggunakan bahasa yang di sini, yang di peraturan, apa yang di keyakinan kelas Bapak Ibu. Menggunakan bahasa yang di keyakinan kelas lebih enak didengar, lebih memberikan kesan positif daripada sebuah peraturan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berputar. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Nah, di dalam diri kita dan diri murid-murid kita itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh apa, Bapak Ibu? Makanan, minuman, ya. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas Gila setiap hari Sabtu anak-anak dianjurkan untuk membawa bekal. Ada satu anak yang tidak membawa bekal. Misalkan namanya Ferdi. Jadi ketika teman-temannya makan, dia lari sana lari sini ngambilin makanannya temannya. Kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh Ferdi? Bertahan hidup. Mungkin ibunya belum masak, masakannya belum matang, dia lupa. Merupakan kebutuhan bertahan hidup. Dinda setiap pelajaran agama setiap menit tanya, setiap detik manggil gurunya. Mengganggu teman yang lain tidak. Yang kita lihat secara kasat mata, Dinda yang dia lakukan adalah mengganggu teman yang lain. 1 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, sebenarnya dia bukan mengganggu, Bu. Dia hanya memerlukan salah satu dari kebutuhan dasarnya, yaitu pengen kasih sayang. Hanya saja caranya yang tidak pas. Misalkan lagi saat pelajaran kesenian, ada murid yang disuruh gambar pemandangan, malah gambarnya
di sini ada 5 posisi kontrol. Ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Misalkan saya guru BK, siapa lagi yang mau cerita? Coba Dimas. Sudah jam 8 baru datang. Setiap hari seperti itu. Pada suatu hari ketemu di depan. Si Dimas jam segini baru datang. Kamu kan tahu di sekolah kita masuknya jam 7.30. Kok kamu jam segini baru datang? Sana kamu berdiri di depan tiang beliau. Lagi-lagi di depan tiang beliau. Posisi yang saya lakukan itu sebagai siapa juga? Penghukum. Besok lagi Dimas datang terlambat lagi. Dimas, kamu jam segini kok baru datang? Ibu kan gak enak sebagai guru BK. Nah, setiap ibu tiket kamu datangnya terlambat. Buya kan kena tegur sama kepala sekolah. Pikirannya Buya gak bisa mendisiplinkan kamu. Gimana sih kamu gak kasihan sama Buya? Yang saya lakukan sebagai siapa lupa dari ibu? Pembuat rasa bersalah. Bisa lagi. Dimas, kamu terlambat ya? Iya Bu. Kok bisa kamu terlambat? Rumah aku 5 langkah dari sekolahan. Saya kalau pagi ngantar kartu dulu Bu. Ya Allah Dimas, bisa lagi jangan telat ya. Buya lo ditegur sama kepala sekolah. Tapi gak apa-apa, nanti Buya yang ngomong sama kepala sekolah. Biar kamu gak dipanggil ke ruang belakang. Yang saya lakukan sebagai siapa? Teman. Sekarang pemaparan. Dimas, terlambat ya? Iya Bu. Kenapa terlambat? Ngantar kartu Bu. Oke, bisa lagi jangan terlambat. Iya Bu. Sebagai siapa? Pemantau. Hanya mantau, nggak ngapa-ngapain. Hanya mantau, hanya melihat. Sekedar melaksanakan tugas sebagai guru BK. Sekarang sebagai manajer. Dimas, kamu terlambat. Iya Bu, maaf. Kenapa jam segini baru datang? Ada kartu. Ya Allah Dimas, nanti pulang sekolah kan kartunya masih ada. Gak keburu titiknya dilelang sama bapakmu. Gak keburu pilang kartunya berubah jadi zombie semua. Bisa lagi, seharusnya gimana supaya kalian terlambat? Berarti besok lagi saya kalau bangun langsung mandi sarapan berangkat sekolah Bu. Ngantar kartunya nanti aja kalau sudah pulang sekolah. Ih pintar. Anaknya siapa dulu? Anaknya Pak Heri. Itu sebagai manajer. Ayo coba 5 posisi kontrol itu ada siapa saja? Masih ingat ya? Slide-nya sudah saya tutup. 5 posisi kontrol guru tadi ada apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengantar, manajer. Hebat semua ternyata punya karangannya. Tidak masuk sini, keluar di sini, tapi nyangkut di sini. Luar biasa. Bergerak di antara ada peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, ada nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, saya akan menghukum kamu. Misalkan di
diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Dimas, kamu datang terlambat. Padahal sekolah kita masuknya pukul 7.30. Coba keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Itu Bu, datang ke sekolah tepat waktu. Bagaimana cara memperbaikinya? Besok lagi saya akan makan waktu Bu. Besok lagi selesai mandi, saya makan terus berangkat ke sekolah. Nah, kalimat tersebut Bapak dan Ibu itu dapat memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dimas jadi tidak terlambat, dan saya juga tidak kena tegur kepala sekolah karena saya tidak ada siswa yang datang terlambat. Segitiga diskusi. Bentuknya apa Bapak dan Ibu? Segitiga. Ada berapa segitiga di situ? Merah dan biru. Bentuk segitiga ini dinamakan segitiga restitusi karena di dalamnya ada yang namanya menstabilkan identitas, ada validasi Tuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ketika guru akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya atau menuntut siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gak apa-apa Dimas, kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Boleh juga, kadang-kadang juga terlambat. Validasi kebutuhannya, Dimas, kamu pasti punya alasan sehingga kamu datang terlambat. Apa alasanmu? Saya tadi sudah berangkat ke sekolah, kantor dulu Bu. Nah, menaikkan keyakinan. Kalau kamu datang terlambat seperti ini terus, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Berangkat ke sekolah tepat waktu Bu. Jadi ada prosesnya Bu, ada urutannya. Dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sampai menemukan keyakinan, sampai masalah tersebut menemukan sebuah solusi. Jadi biarkan murid itu berpikir kritis, salahnya dia apa, seperti yang saya katakan tadi, penyebabnya apa. Kemudian dia diarahkan untuk mencari solusi. Sekarang refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu dari pembelajaran diseminasi budaya positif pada hari ini? Apa yang berubah dari pemikiran Bapak dan Ibu? Paradigma yang berubah apa? Ada yang bisa memberikan perdebatannya? Monggo. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Riawati, saya semakin memahami bahwa sebenarnya penggunaan hukuman itu tidak tepat digunakan. Karena banyak dampak negatif yang bisa terjadi dari penggunaan hukuman. Menurut saya setelah mengikuti Bu Lia tadi, perasaan yang muncul pada diri saya khususnya disiplin itu memang harus kita tegakkan ya, kita laksanakan. Cuman pada hukuman tadi bahwa sekolah kita menghukum anak itu kurang pas. Seharusnya kita kasih motivasi. Intinya di sini untuk kebaikan kita bersama. Bahwasanya tadi Bu Ria telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan di sini, saya juga sebenarnya masih bingung. Mungkin juga buat pemahaman juga. Yang saya tanyakan, keyakinan kelas itu kita sepakati dengan siswa
dilakukan bersama antara siswa dan guru untuk menjadi pedoman di kelas. Kemudian yang saya tanyakan di sini, indikatornya keberhasilan keyakinan kelas itu apa? Budaya positif di sekolah setelah mengikuti paparan dari Bulia dari satu slide ke slide lain, ternyata memang kita selaku pendidik itu banyak salahnya, banyak kurang pasnya. Kenapa? Karena memang pola didik kita atau pola pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah warisan pola pendidikan di zaman kolonial. Kita cenderung ketika anak berbuat salah itu selalu diberi punishment, hukuman. Ya. Selalu. Contoh anak telat berdiri depan yang bendera hormat dari jam sekian sampai jam sekian. Memang perlu betul apa yang disampaikan bahwa ketika anak diberi hukuman, kita saja mungkin flashback atau mengingat kembali di zaman kita sekolah dulu, ketika kita salah terus dihukum, maka di diri kita juga ada timbul kebencian sama guru yang memberi hukuman.